Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bu Yani Suryani sebagai dosen pengampu tata tulis karya ilmiah kelas 29. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Muhammad Al-Farizi dengan NIM 169252050 sebagai bagian dari kelompok 10. Dan kali ini sebagai bagian dari kelompok 10, saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian dan juga apa yang sudah dilakukan untuk proyek karya tulis kami. Nah, di sini kami mengambil judul Analisis Pengaruh Suhu Permukaan Aspal Terhadap Tingkat Kawasan Ban Sepeda Motor. Nah, tentunya dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah latar belakang yang mendorongnya. Dan latar belakang kami untuk melakukan penelitian tersebut adalah topik tentang ban sepeda motor dan juga suhu permukaan aspal itu merupakan topik yang cukup menarik dan juga sesuai dengan fakultas kami, yaitu FTMD. Dan juga interaksi antara kedua hal tersebut tuh cukup dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, yang mana kita sering membawa sepeda motor. Dan yang kedua, secara personal dari kami itu adanya rasa penasaran terhadap interaksi antara material ban terhadap paparan permukaan aspal dengan kondisi suhunya. Dan juga yang melatar belakangi kami yaitu studi kasus yang spesifik, yaitu menggunakan motor Yamaha NX Turbo untuk membatasi penelitian kami. Nah, tentunya harus ada rumusan masalah dalam setiap penelitian. Rumusan masalah yang kami rancang itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kondisi suhu permukaan aspal di ruas jalan ITB Jatinangor pada berbagai suhu dan cuaca. Yang kedua, bagaimana kawasan ban, spesifiknya pada motor NMAX Turbo yang beroperasi dan melintas di ruas jalan ITB Jatinangor. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu permukaan aspal terhadap laju degradasi material ban. Dan juga tidak lupa juga tujuan penelitian merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang sudah kami rancang. Jadi 3 rumusan yang tadi kita bukan modifikasi, tapi kita jadikan bentuk kalimat aktif, yaitu daripada kalimat tanya gitu. Jadi yang pertama yaitu untuk menentukan kondisi suhu, yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi kawasan ban, yang ketiga untuk mengetahui dan juga menentukan pengaruh suhu, seperti itu. Nah, teori dasar yang harus ada dalam penelitian yang kami lakukan, karena kami spektrum penelitian kami itu kita coba segmentasi menjadi 3 aspek ya. Ada suhu aspal, ban sepeda motor, juga karakteristik lingkungan. Yang mana teori dasar yang menjadi kunci bagi suhu aspal yaitu bahwa aspal itu merupakan material yang termoplastik, dan juga aspal merupakan material yang sangat kalor kapasitif ataupun bagus untuk menyimpan panas yang lama. Dan juga karena kita mengidentifikasi interaksi antar permukaannya ya, antara aspal juga ban, jadi temperatur permukaan merupakan teori dasar yang cukup penting harus dicari dari suhu aspal. Nah, yang kedua, objek penelitian kami adalah ban sepeda motor, dengan kata kunci bahwa ban sepeda motor itu merupakan material yang viskoelastis ataupun padat cair sebelum menjadi material yang cukup elastis ini, karena adanya konstruksi dengan karet menjadikan ban sepeda motor itu ya seperti ban-ban yang kita gunakan. Dan kita juga aspek yang kita teliti itu adalah kausan ban ataupun tire wear, dan juga dari sini kita menemukan mengidentifikasi adanya fenomena soft turning pada ban karena faktor interaksi dengan suhu ataupun panas. Dan yang ketiga, adanya karakteristik lingkungan yang berpengaruh dengan kata kuncinya yaitu maksud tekstur jalan, lalu ada friction heat juga ataupun panas antara gesekan dari kedua permukaan ban dan juga aspal. Dan yang selanjutnya ada radiasi dari sinar matahari yang berpengaruh terhadap suhu permukaan aspal, dan juga ada kelembapan udara. Nah, saya membuat PPT ini cukup mengakulturasikan dengan
PPT teman-teman saya karena kami melakukan penelitian yang sama. Jadi terkhusus untuk bagian metodologi penelitian dan hasil penelitian, saya mencantumkan aspek-aspek yang sama karena output dan juga penelitian yang kami lakukan itu sama. Nah, jadi di sini metodologi penelitian yang kami ambil adalah eksperimental dan observasi lapangan dengan nantinya adanya komparasi data yang kita lakukannya tentunya di ITB Jatinangor dengan periode 1 minggu penuh dari tanggal 8 sampai 14 Desember, dan instrumen dan objek yang kami teliti yaitu permukaan, aspal, dan juga ban sepeda motor. Spesifiknya interaksinya, dan juga tools yang kami gunakan yaitu termometer infrared. Lebih spesifik lagi, jadwal pengukuran yang kami lakukan itu sebanyak 3 kali sehari dengan variasi waktu di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, kita ada di hasil penelitian, spesifiknya dalam struktur karya tulis ini di bab 3. Nah, bila kita lihat ini tabel-tabel penelitian mulai dari tanggal 8 sampai 14 dengan range waktu 3 hari sekali, dan inilah suhu yang sudah direkord ataupun direkam dalam penelitian. Nah, bisa kita tinjau bahwa di siang hari itu merupakan suhu yang paling maksimum yang kita observasi ataupun kita lihat. Adanya suhu yang paling maksimum itu di siang hari. Di pagi hari dan sore hari relatif cukup sama dan juga rendah, masih di sekitar suhu ruangan. Dan juga di sini pun ada delta dan juga variasi yang cukup jauh gitu ya, sekitar 15 derajat. Jadi itu berpengaruh terhadap pendinginan yang intens gitu, merasa pendinginannya, perubahannya. Ini juga berdasarkan referensi yang sudah kami ambil sebelumnya bahwa suhu kritis ban itu ada di sekitar 45 derajat Celcius. Nah, sementara di ruas jalan ITB Jatinangor terekam bahwa suhu yang paling gede itu 48,5 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat ini dokumentasinya, adanya gradasi di tapak ban di sini, dan juga kita sudah merekam suhu-suhunya yang mengakibatkan mungkin ini juga bisa terjadinya adanya thermal softening dan juga degradasi kedalaman si tapaknya ini. Nah, akhirnya setelah melakukan penelitian, kami muncul dengan 3 kesimpulan bahwa variasi suhu yang muncul di ruas jalan ITB Jatinangor itu cukup variatif dan juga signifikan perbedaannya. Dan yang kedua, mekanisme kausan ban yang terjadi itu faktor terbesarnya ada di thermal. Dan yang ketiga, penelitian yang kami lakukan juga cukup berkorelasi dengan kondisi operasional sepeda motor. Jadi lebih baik untuk sarannya penggunaan sepeda motor itu di luar jam-jam yang membuat ban itu cukup besar risiko untuk ausnya, tepatnya di siang hari. Dan juga saran bagi kesimpulan yang kedua, kita bisa nantinya bisa membuat suatu teknologi ataupun tools di mana yang bisa merecord keadaan thermal ban. Dan yang pertama, saran untuk kedepannya, khususnya kami sebagai peneliti, kami bisa membuat variasi suhu yang lebih banyak lagi di banyak ruas jalan yang ada di ITB Jatinangor. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan hasil kerja kami yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 2 minggu ke belakang. Jadi saya harap dapat bermanfaat bagi semuanya, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sing aya ieu ya Allah.